sebagai bangsa berjuang justru dipilih tempat di TMP Bandung ini. Semoga yang di alam barzah ini menyaksikan kita semuanya. Tentu para syuhada kita, para founding fathers dan seluruh rakyat yang telah berkorban tidak rela manakala melihat Indonesia sekarang, biar diketahui telah banyak terjadi penyimpangan karena sengaja atau tidak sengaja, kelalaian atau karena pengaruh luar dalam, bahkan ada pengaruh juga dari luar negeri. Oleh karena itu, sebagai bangsa yang religius, dalam inti konsep Pancasila disebutkan prinsip religiusitas itu kita hendaknya sadar kembali bahwa Indonesia memperoleh perjuangannya ini, dan sekarang kita mempertahankan perjuangan ini. Sudah dinamika demikian naik turun, mulai 45 diproklamasikan sampai sekarang. Insya Allah kalau kita istiqomah, tegar teguh, mengingat akan janji kita bersama yang telah diucapkan oleh founding fathers dulu, dikonsepkan oleh beliau, digali secara dalam, dimusyawarahkan secara baik, pasti akan kokoh teguh Indonesia. Para founding fathers tidak picik, bapak-bapak sekalian, bukan mengajak kita yang muda-muda ini untuk selalu taat, tetapi jumud. Ya, jumud itu ada sempit, melarang karyanya dirubah, tidak. Pancasila memang ada hal yang sangat fundamental, itu yang namanya religius subjektivus itu nilai yang sangat fundamental, tidak bisa dirubah. Namun Pancasila akomodatif, komunikatif dengan zaman, kapanpun sampai kiamat, tidak ada yang bisa mengalahkan Pancasila. Tetapi Pancasila itu harus dijadikan ilmu, diilmiahkan. Saya senang tadi Bapak Rektor kita dan Bapak Rektor yang kedua tadi bangga. Ada memang Pak ungkapan bahwasanya Pancasila sebagai ideologi terbuka, artinya siap dialog, melayani perkembangan zaman. Jadi tidak semata-mata monopoli yang sudah almarhum, tidak. Itulah kebijakan daripada para sesepuh kita. Oleh karena itu, waktu Pancasila sebagai dasar negara yang paling dalam kemudian dijadikan ideologi negara, bintang pemandu, sampai akhirnya dijadikan pandangan hidup bangsa. Ini akan diwujudkan pemersatu bangsa, kemudian juga filosofi bangsa. Disitulah harus dibuktikan oleh perguruan tinggi. Karena setiap hal yang ilmiah ini harus dibuktikan secara yakin. Karena filosofi ini mendobrak hal-hal yang kita ragu. Mengapa saya katakan founding fathers itu legawa? Karena di dalam penjabaran Pancasila di Undang-Undang Proklamasi 45 ini tercantum pasal 3, kewenangan MPR untuk menetapkan undang dasar, dan pasal 37 yaitu pasal kewenangan untuk merubah undang dasar. Merubah bukan berarti mengganti jadi undang 2002, merubah atau merusak, bukan. Merubah itu sesuai dengan keadaan zaman, perubahan secara konsisten. Itu yang dinamakan perubahan di dalam pasal 37.
Silakan di generasi muda sesuai dengan tantangan zamannya. Robalah itu sempurnakan, arti merubah itu menyempurnakan sampai kiamat. Tidak boleh statis, jadi hidup ini hebat itu. Makanya orang luar negeri mengatakan, ahli politik, bahwa dasar kita itu tidak ada di seluruh dunia yang bisa mengalahkan ideologinya Pancasila. Itu nggak ada. Pastor pun di Roma mengakui itu. Kemarin dipanggil, ada wakil kita dari Muhammadiyah yang kesana menyaksikan pujian pastor itu. Untung Indonesia memiliki ideologi Pancasila. Jadi begitulah, silakan merubah dalam arti menyempurnakan, bukan memporak-perandakan. Tadi disebut oleh Pak Ketua PPAD Bandung bahwasanya waktu merubah itu pun ada hal-hal yang prinsip yang dirubah. Misalkan MPR itu ciri khas Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat, lembaga tertinggi. Mengapa disebut tertinggi? Karena itulah rumah rakyat. Mengapa kok rakyat disebut? Ini negara yang buat rakyat, bukan apa ini kelompok lah, apa ningrat, apa tentara, apa orang kaya, apa orang pintar, bukan. Semua yang terakomodir dalam rakyat Indonesia, itu yang membuat negara ini. Makanya kita pilih Republik Indonesia. Republik bukan Republik Federal, bukan Republik Kesatuan, Republik apa ini Serikat. Seperti tahun 50 yang lalu kita sadar kembali tidak mau, atau seperti negara lain tidak. Kita pilih Republik Kesatuan karena kita tahu betapa berbinekanya orang Indonesia ini. Banyak suku, banyak sekali adat budaya, bahkan banyak agama dan kepercayaan. Supaya ada pengikat, binding factor, denominator, maka dipakailah nama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kesatuan itu dilambangkan dengan tertinggi, rakyatnya itu ada di sistem pemerintahan negara, MPR namanya. Kemenangan rakyat itu yang menentukan kemana arah bangsa ini. Itu disebut GBHN. Itu sangat vital, strategis. Kalau itu ada, melaksana pemerintahan, makanya disebut presiden waktu hanya mandataris MPR, itu hanya melaksanakan perintah rakyat. Bukan jabatan presiden ngarang perintah sendiri-sendiri. Kalau presidennya ngarang perintah sendiri tiap 5 tahun ganti atau 10 tahun ganti, ya kita bagaikan kapal yang tidak punya tujuan. Bisa nggak sampai-sampai kita. Saya bersyukur karena akhirnya Ibu Megawati juga mengeluarkan ucapan waktu itu. Saya datang dan waktu dilantik di Bandung Akademi Dalam Negeri, Bu Mega mengatakan perlunya GBHN kembali dan perlunya MPR dikembalikan lagi. Luar biasa. Inilah kekuatan kita nanti. Sama-sama bangsa Indonesia sadar, semoga didengar hari ini. Itu dikatakan sekarang ini adalah amandemen sebagian. Itu istilah kaji ulang itu. Sebetulnya istilah kembali UUD 45 memang itu yang kita minta, asli yang kita kembali, naskah asli. Kemudian pasal 3 dan pasal 37 tadi, kalau memang bangsa ini menghendaki ada penyempurnaan, boleh dirubah, diwadahi dalam adendum.
Adendum artinya lampiran dan jangan dipertentangkan. Ada yang menyuarakan kembali dari Mas Lima, sama itu jiwanya. Saya juga begitu, Pak Ruki juga begitu, kembali dari Mas Lima. Nah, tapi kita juga toleran kepada MPR. Mungkin bangsa ini perlulah menjalankan globalisasi sekarang ini. Perlu ada perubahan penyempurnaan. Tapi wadailah dalam adendum. Jangan dibongkar-bongkar batang tubuh itu. Jangan. Itu sistematikanya begitu. Padahal pada waktu itu ada TAP nomor 4 tentang referendum yang disinggung. Artinya apa? Setelah Undang-Undang Dasar melalui perjalanan dinamika yang naik turun dari asli sampai res, kembali tidak kepada asli, Undang-Undang sementara, akhirnya didekrit oleh Bung Karno, asli, bagus, dibentengi oleh TAP waktu itu, MPRS sampai MPR, dan dikeluarkan lagi TAP tambahan yang namanya referendum. Jadi kalau memang matang pemikirannya, analisa ilmiahnya sudah oke, tanya rakyat, itu namanya referendum. Tanya rakyat, rakyat setuju kan? Negara maju pun ada begitu, Eropa yang kuno pun begitu. Tapi kemarin tidak. TAP referendum dicabut juga kan? Seolah itu menghilangkan rintangan yang merintangi kita, buang saja. Tapi lupa waktu mencabut TAP itu, undang-undangnya yang sudah jadi undang-undang nomor 5 tadi tahun 85 tidak dicabut. Itu namanya cacat hukum ini sekarang ini. Cacat hukum ini. Kalau orang berani dicabut TAP-nya, mestinya ada undang-undangnya dicabut juga. Ini sekarang masih ada Undang-Undang nomor 5 tahun 85 mengenai referendum itu ada. Lupa mencabut MPR waktu itu. Apa ini artinya? Jadi saya ingatkan rakyat ini jangan sampai lupa. Dalam forum ini saya buka untuk saya refresh supaya tahu perjalanan sejarah yang benar ini. Dan kita kompak nanti supaya bangsa besar itu kita tetap bersatu. Jangan saling menyalahkan. Mari kita bersatu. Menyalahkan sebanyak ya yang salah, tidak ada gunanya, malah pecah kita. Kalau luar negeri perlu diwaspadai. Karena luar negeri menghendaki itu dihancurkan NKRI, dibuang Pancasila, dan buang Undang-Undang Dasar supaya kita hancur. Memang itu mau. Jadi ini saya ingatkan, kita satu. Nanti kalau bapak daerah ada yang tanya, Pak, apa bedanya kembali Undang-Undang Dasar 45 sama melalui kajian sama. Jadi yang sudah 4 kali itu materinya dikaji, kemudian yang asli dikembalikan utuh, pendahuluan, mukadimah, batang tubuh, penjelasan utuh. Karena penjelasan dihapus. Setelah utuh, materi-materi 4 kali itu diurai. Mana yang perlu untuk menjawab tantangan zaman ini dijawab di dalam adendum. Ada itu, bagus itu. Silakan nanti para cendekiawan, tokoh masyarakat ya, memberikan masukan ke MPR supaya kita betul-betul objektif. Adendum yang mana yang dimasukkan dalam lampiran Undang-Undang Dasar proklamasi itu. Kalau ada materi yang tidak cocok, tidak bisa dari adendum, yang tidak usah, jangan dipaksakan. Cukup itu dijadikan undang-undang biasa saja. Karena memang sistem konstitusi kita itu mulai dari Undang-Undang Dasar, fundamental norm, pokok daripada undang-undang, kemudian jadi undang-undang organik, politik, ekonomi, budaya, pertahanan, keamanan, peraturan pemerintah, sampai ke peraturan daerah. Ini semuanya konstitusi kita.
Sekarang ini sudah ada karu-karuan ini. Nah, kemarin sudah disuarakan pusat daerah ke karu-karuan. Apa sih tertepat? Tidak sekedar Pancasilanya, UD-nya Mas Rifa, undang-undangnya pun sampai daerah ini ada bertentangan, Pak. Saya tidak rela itu kalau itu bukan mencerminkan jabaran dari Pancasila yang merupakan nomor satu tadi. Hati-hati ini, jangan sok ngomong demokrasi. Ini lebih demokrasi. Demokrasi apa katanya? Jabatan, apa value-nya? Apa prinsipnya? Apa urgensinya? Karena demokrasi tidak sekedar umum. Seluruh dunia mengatakan demokrasi silakan. Itu teorinya umum, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, pemerintahnya. Tetapi untuk tiap bangsa ada mereknya, Pak. Tiap bangsa ada dasarnya. Apa dasarnya? Yaitu budaya bangsa ini. Jadi demokrasi Indonesia adalah berdasarkan culture budaya Indonesia. Sampurasun tiga barat. Di Jawa sana, sewu silakan, ribu dalam di pelihara daerah, cuk-cuk budaya nasional itu kekuatan kita. Jadi saya besar. Setelah Bandung ini mudah-mudahan didengar seluruh Indonesia nanti, untuk mengingatkan MPR yang sekarang ini tinggal setahun, atau MPR nanti hasil pemilu punya kewajiban untuk meluruskan kembali perjuangan bangsa ini. Jangan cuma rutin saja, bahaya ini saksikan yang di alam barzah ini. Tidak rela mereka. Mereka dulu hanya semuanya hidup atau mati, tidak ada lain. Bukan dari jabatan, bukan dari pangkat. Tidak diraih itu orang dulu. Yang dicari ingin bebas dari penindasan penjajahan yang lama itu. Dan sekarang berkat rahmat Allah tadi dikabulkan, Pak. Mari dijaga ini. Karena perjuangan ini, bapak-bapak ini semuanya bangsa pejuang. Bangsa pejuang itu cirinya pemersatu. Senang yang indah-indah tuh, hati-hati itu sayang-sayang, itu senangnya orang berjuang. Bukan sedang perpecahan, kelahi, sedang hoax, sedang fitnah loh. Kalau kita dulu begitu Pak Merdeka. Mari yang muda ini tetap memegang teguh persatuan, kesatuan sampai kapanpun, apapun beratnya tantangan globalisasi.